Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap petinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagaimana kondisi terkini langsung di KPK? Untuk informasi lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Lis Pratiwi dari Gedung KPK Jakarta. Lis, selamat pagi. Bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi terkini di Gedung KPK dan siapa saja yang sudah mulai menjalani pemeriksaan dari pantauan Anda? Ya Marvin, selamat pagi. Saat ini di Gedung KPK Jakarta, situasi masih cukup kondusif dan belum ada perubahan sejak pagi tadi, tepatnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, di mana rombongan terakhir dari para penyidik, ada 6 mobil penyidik yang masuk ke Gedung KPK ini tiba pada pukul 4.30 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan setelahnya tidak ada lagi atau hingga kini memang belum ada lagi rombongan baru yang tiba untuk membawa para terduga yang terlibat dalam operasi tangkap tangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sementara itu tercatat ada 25 orang yang diduga diamankan terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pimpinan KKP. Sementara itu hingga saat ini baru ada sekitar 14 orang yang diperiksa di Gedung KPK Jakarta ini dan tengah melakukan pemeriksaan di lantai 2 Gedung KPK. Tadi pagi, tepatnya mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, di mana KPK melakukan operasi tangkap tangan. Para terduga pun sudah langsung dibawa ke Gedung KPK Kuningan Jakarta secara beriringan atau secara bergelombang begitu, Marvin. Mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5. Mobil penyidik yang merupakan minibus hitam langsung masuk ke bagian basement KPK, di mana tempat tersebut merupakan lokasi biasanya para pimpinan atau pejabat teras KPK datang ke gedung ini, sehingga awak media pun tidak dapat mengakses lokasi tersebut. Selain itu juga diketahui tadi sudah kami mendapatkan konfirmasi dari pimpinan KPK Nawawi Pomolango bahwa memang benar ada sejumlah petinggi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga terlibat dalam kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani oleh KPK. Namun kami belum mendapatkan konfirmasi terkait kasus apa yang sebenarnya melibatkan cukup banyak pihak dari KKP tersebut, karena memang sudah cukup lama KPK juga menangani sejumlah kasus terkait dengan ekspor-impor perikanan maupun kelautan yang menjadi kewenangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga pada pagi tadi yang dibawa oleh para penyidik ini terkonfirmasi ada laki-laki dan juga perempuan, bahkan ada salah satu petinggi KKP yang diizinkan untuk masuk lewat pintu depan selain rombongan lain yang masuk melalui basement. Pagi tadi juga ada sejumlah protokoler dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di depan gedung KPK untuk memantau dan juga melihat seperti apa perkembangan kasus yang saat ini masih dalam penanganan. Sementara itu pagi tadi memang ada cukup banyak mobil mewah begitu dan juga berplat nomor kementerian yang tiba di KPK, namun saat ini tidak terlihat lagi adanya mobil-mobil berplat kementerian tersebut yang berada di sekitar area parkir KPK. Sementara itu terkonfirmasi nantinya para terduga akan dilakukan pemeriksaan oleh para penyidik 1 kali 24 jam, sehingga konfirmasi dari pihak KPK berupa konferensi pers baru dapat dilakukan paling cepat pada Rabu malam nanti. Marvin. Baik, Lis, sudah adakah informasi ataupun bisa kami konfirmasi terkait dengan kasus apa yang tentunya menjadi pemicu dari adanya operasi tangkap tangan ini? Ya Marvin, kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pimpinan KPK terkait sebenarnya apa kasus yang menjadi dasar penangkapan atau pemeriksaan sejumlah pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini. Namun sejak beberapa tahun lalu KPK memang sudah menyisir atau melakukan pemeriksaan terhadap KKP karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan juga korupsi yang terjadi di kementerian tersebut. Bahkan beberapa bulan yang lalu juga sebuah kasus sempat menguat. Memang ini masih menjadi dugaan karena belum ada konfirmasi dari para pimpinan KPK terkait dengan
kasus yang menjadikan para pimpinan KKP ini terkena OTT pada Rabu dini hari tadi. Dan kami bersama dengan awak media lainnya tentunya juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Marvin. Selain 6 mobil penyidik yang datang sekitar pukul 4.30 pagi tadi, dari pantauan Anda sampai dengan saat ini, bagaimana dengan aktivitas di sana? Apakah Anda melihat ada mobil-mobil iring-iringan yang juga datang menuju KPK, atau adakah aktivitas lain dari pantauan Anda? Ya Marvin, setelah rombongan terakhir yakni 6 mobil penyidik tiba pada pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi, hingga kini belum ada mobil penyidik atau iringan lain yang tiba di KPK. Namun pagi tadi memang juga terlihat adanya satu mobil pimpinan KPK yang juga sudah tiba dengan plat nomor pimpinan dan masuk juga melalui basement. Kemudian ini diduga terkait dengan pemeriksaan dan juga penangkapan terhadap para pimpinan dan juga awak dari KKP tersebut. Selain itu kami juga tadi melihat selain adanya sejumlah pihak yang diamankan, baik itu laki-laki maupun perempuan, juga ada sejumlah barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak KPK. Ada sekitar 4 hingga 5 koper yang tadi terlihat dibawa oleh para penyidik di dalam minivan atau minibus yang masuk ke dalam gedung KPK. Ini diduga kuat merupakan barang bukti baik itu berupa pemberkasan ataupun salinan yang sudah disiapkan atau sudah salin oleh pihak KPK dari sejumlah tempat atau dari para terduga yang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan. Dan tentunya berkas ini nanti akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan bagi para penyidik untuk mengkonfirmasi terkait dengan dugaan-dugaan yang dijatuhkan kepada para terperiksa saat ini. Marvin. Please bisa kembali Anda sampaikan kepada kami terkait dengan barang bukti yang diamankan termasuk dengan sejumlah barang yang ada di koper ini. Ada berapa banyak barang bukti yang sudah diamankan sampai sejauh ini dari informasi yang sudah Anda himpun? Marvin, dari keterangan yang diterima oleh awak Metro TV, tadi ada sekitar 4 hingga 5 koper yang dibawa. Salah satunya adalah koper berwarna silver yang tadi terlihat di dalam mobil minibus yang masuk ke dalam gedung KPK pada Rabu dini hari. Namun kami tidak mengetahui apa saja sebenarnya detail dari isi ataupun berkas barang bukti yang dibawa di dalam koper tersebut. Karena memang hingga kini belum ada keterangan terbuka dari pimpinan KPK. Kami juga sudah berusaha untuk menggalinya, namun keterangan hingga pagi ini masih sangat minim, sehingga yang dapat kami sampaikan masih terkait dengan pantauan yang sudah dilakukan sejak pukul 2 dini hari tadi dan juga pantauan saat ini. Saat ini memang belum terlihat lagi adanya keramaian, jika sebelumnya sejumlah pihak yang datang ini tampak di area pintu masuk di belakang saya, begitu pula dengan tadi salah satu pimpinan dari KKP, seorang perempuan yang juga diizinkan untuk masuk melalui pintu depan. Namun saat ini tidak terlihat lagi adanya keramaian, memang masih ada sejumlah tamu, namun diduga ini merupakan tamu reguler yang biasa datang ke KPK pada hari kerja. Sementara itu juga petugas saat ini belum terlihat lagi melakukan penyelidikan karena dari 25 pihak yang diduga diamankan dalam kasus ini, 14 diduga sudah berada di dalam gedung KPK Jakarta. Sementara itu sisanya yakni ada sekitar 9 orang yang masih dalam perjalanan menuju ke lokasi. Karena memang OTT yang dilakukan oleh KPK terkait dengan kasus yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bukan hanya dilakukan di Jakarta, namun juga OTT dilakukan di sejumlah daerah lainnya. Bahkan ada salah seorang yang menurut sumber yang kami terima ini ditangkap atau diamankan di Bandara Soekarno-Hatta usai pulang dari perjalanan ke luar negeri. Marvin, kembali ke Anda. Baik, keterangan terkait dengan diamankan di Bandara Soekarno-Hatta. Kami akan jeda kepada Anda dulu, Liz. Silakan untuk mengumpulkan informasi lainnya. Sementara itu, pemirsa, saya akan bergabung bersama dengan rekan Marcelina Tumuro langsung dari kantor KKP untuk mengikuti informasi selengkapnya. Marcelina sudah bergabung bersama kami saat ini.
Baik, Ya, Marvin, Marcelina, dari kantor seperti apa Kementerian KKP. aktivitas di sana dan sudah adakah keterangan yang disampaikan dari pihak kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada pagi hari ini? Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa pihak terkhusus dari bidang humas Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sudah coba untuk kami hubungi untuk mengonfirmasi terkait adanya kabar tangkap tangan yang diduga dilakukan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun sampai sejauh ini belum ada balasan ataupun tanggapan resmi dari pihak KKP. Saat ini kami berada di depan pintu utama KKP yang berada di kawasan Medan Merdeka Timur, Jakarta, dan kondisinya nampak menjelang jam masuk kerja, beberapa pegawai memang sudah mulai berdatangan. Namun untuk pintu masuk utama dari kantor KKP ini nampak cukup dijaga ketat oleh pihak keamanan setempat. Di mana bisa dilihat ini di belakang saya ada 2 pintu, satu pintu masuk dan pintu keluar. Dan kedua pintu ini ditutup rapat oleh pihak keamanan. Dan beberapa pegawai yang tadi akan masuk ke dalam kantor KKP ini terlihat diperiksa oleh pihak keamanan, dipastikan apakah memang benar pegawai setempat, barulah diperbolehkan untuk masuk satu persatu. Sementara kalau dari pantauan kami memang pintu masuk KKP ini dipastikan untuk terus ditutup oleh pihak keamanan setempat. Dan kami juga masih terus menunggu apakah untuk hari ini ada konferensi pers dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena jika melihat adanya informasi ini kian santer beredar di kalangan media bahwa adanya dugaan operasi tangkap tangan terhadap diduga Menteri, KKP, dan juga beberapa pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di antaranya selain Menteri diduga juga ada Sekjen KKP dan juga pihak Kepala Biro Perencanaan. Marvin. Ya, Marcelina, dari pantauan Anda sampai dengan saat ini, apakah ada aktivitas dari sejumlah mobil ataupun juga Anda bisa melihat dari sejumlah pejabat setingkat dirjen ataupun juga pejabat di KKP lain yang lalu lalang melewati di depan gedung KKP? Ya, Marvin, selama kurang lebih 1 jam terakhir memang ada beberapa mobil yang diduga milik pejabat KKP yang sempat masuk ke kawasan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tadi kami memantau setidaknya ada 3 pintu untuk di gedung utama KKP yang berada di Medan Merdeka Timur, dan memang sebenarnya pintu-pintu ini dibuka untuk karyawan ataupun para pejabat misalnya dari berbagai direktorat jenderal yang juga akan melakukan aktivitas perkantoran pada hari ini. Namun memang seperti yang bisa kami laporkan bahwa setelah ada kendaraan ataupun pegawai yang masuk, pintu ini langsung ditutup. Padahal biasanya jika kita membandingkan dengan kondisi hari-hari biasa, bahwa untuk kantor-kantor kementerian ini biasanya cukup terbuka dengan awak media. Artinya kendaraan ataupun awak media ini diperbolehkan masuk, barulah menuju ke ruangan-ruangan media yang sudah disediakan. Namun untuk saat ini memang nampaknya cukup ketat dan belum bisa dimasuki oleh kami yang saat ini masih menunggu pula adanya keterangan resmi dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Marvin. Baik, Marcelina, artinya aktivitas masih berlangsung di sana. Apakah Anda melihat untuk Menteri KKP saat ini sudah masuk ataupun datang ke kantor KKP saat ini? Sejauh ini kami belum melihat adanya kendaraan Menteri KKP yang masuk ataupun melewati pintu dari kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun ketika tadi kami coba menanyakan kepada pihak keamanan setempat bahwa memang untuk menteri belum hadir di kantor, dan juga beberapa petinggi nampaknya belum semuanya hadir di kantor pada pagi ini. Dan kami juga tadi terus mencoba untuk berkoordinasi dengan pihak Humas yang berkaitan dengan peliputan media. Namun dari pihak keamanan juga menyatakan bahwa dari pihak Humas sendiri nampaknya belum ada yang hadir atau mungkin belum siap untuk menerima awak media untuk menanyakan terkait dengan adanya dugaan tangkap tangan terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dini hari tadi. Sementara seperti itu, Marvin. Baik, artinya kami konfirmasi belum ada keterangan apapun dari pihak KKP terkait dengan kapan kiranya akan ada pernyataan yang disampaikan kepada pihak media. Begitu benar demikian, Marcelina?
Ya, benar sekali Marvin, belum ada sama sekali pernyataan resmi ataupun respon balasan dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami memperkirakan memang belum adanya respon ini karena dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sendiri sampai dengan saat ini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang yang sudah diamankan dalam operasi tangkap tangan dini hari tadi. Kami juga mendapatkan konfirmasi dari pihak KPK bahwa memang KPK membenarkan adanya tangkap tangan pada dini hari tadi. Namun sampai saat ini memang belum secara resmi baik dari pihak KPK ataupun kementerian yang menyatakan bahwa memang benar ada Menteri KKP yang masuk dalam daftar 25 orang tersebut. Kami akan terus menantikan seperti apa pernyataan resmi dan juga konfirmasi dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan adanya operasi tangkap tangan tersebut. Marvin. Baik, kami akan kembali kepada Anda begitu ada update terkini langsung dari lokasi. Terima kasih Marcelina Tumudo untuk informasi Anda.